Selamat malam, semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini saya akan melakukan sebuah presentasi dan mengangkat sebuah topik, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu yang dijadikan menjadi bahasa resmi Republik Indonesia, yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Maka untuk itu, sejarah bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang perkembangannya membuat dicanangkannya pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Peta penyebaran bahasa Melayu yang berada di Asia Tenggara. Kita semua tahu kerajaan Sriwijaya berada di sebelah sini, dan ada Borneo, dan ada Malaysia, dan juga Singapura, serta Brunei Darussalam. Oke, presentasi ini terbagi dari 3 poin. Poin yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Apa maksud dan tujuan saya? Mengapa saya mengambil potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN? Nanti saya akan membahasnya. Oke, latar belakang bahasa Indonesia. Kata Indonesia pertama kali dikumandangkan oleh seseorang yang berasal dari Inggris yang bernama George Samuel Earl yang mengatakan Indonesia. Namun, pertama kali para ilmuwan mengatakan berkebangsaan Eropa lebih sering menyebut bahasa Indonesia dengan kata Melayunesia. Kemudian seiring berjalannya waktu oleh tokoh kebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian, dan dalam bukunya yang berjudul Indonesian Order the Indies, ia menyebut kata Indonesia untuk menamai gugusan pulau yang bertebaran di lautan Hindia. Maksud dan tujuan saya mengambil potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di ASEAN. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan negara keempat terbanyak di dunia, dan juga bahasa Indonesia merupakan banyak penutur dan pemakainya, sehingga sudah sepantasnya kita menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di kawasan ASEAN. Apa yang melatar belakangi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN? Kita akan membahasnya di pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Dituturkan, bahasa Indonesia dituturkan oleh orang Indonesia Timor Leste sebagai bahasa kerja. Kita tahu Timor Leste adalah bagian pemisahan dari Republik Rakyat Indonesia. Penutur bahasa itu adalah 42 juta penutur dari total 260 juta di seluruh dunia. Rumpun bahasanya adalah Austronesia, Melayu Polinesia, Melayu Sumbawa, Melayu Tinggi, Latin Bahasa Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN. Diatur oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan ASEAN-nya adalah ID. Sejarah Indonesia mencatatkan bahwa berbagai batu tertulis prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Yang keempat adalah prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688, dan sudah digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Apa faktor pendukung bahasa Indonesia dijadikan bahasa ASEAN atau perbara? Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan penemu pembentukan ASEAN. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia adalah pembentuk keamanan di kawasan ASEAN. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia atau negara Indonesia merupakan negara yang memelihara ekonomi di kawasan ASEAN. Dan yang keempat, budaya Indonesia merupakan budaya ASEAN juga. Next. Layak atau tidakkah bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu se-Asia Tenggara? Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu sudah banyak dimengerti oleh sebagian negara. Contohnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan Timur Leste.
Dan yang kedua, sementara jumlah penutur bahasa Melayu lebih sedikit dibanding dengan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mempelajari bahasa Indonesia jauh lebih mudah karena memiliki kodifikasi dibandingkan dengan bahasa Melayu yang rumit dan susah. Mengapa dikatakan bahasa Melayu adalah ibu dari bahasa Indonesia? Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya seiring berjalannya waktu. Bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa Indonesia, dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan pada masa itu. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu dikenal dengan tingkatan seperti dalam bahasa Jawa atau memiliki perbedaan sastra atau kasta yang halus dan yang kasar. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia dapat menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai kebudayaan dalam arti yang lebih luas, yang melatar belakangi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Kita semua tahu penemu ASEAN adalah salah satunya adalah bangsa Indonesia yang dilakukan pada saat itu berada di Thailand. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang banyak penuturnya. Kita semua tahu itu. Dan yang ketiga, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dan bisa dijadikan tolak ukur untuk menjadi bahasa Indonesia, jadikan bahasa resmi di ASEAN. Poin-poin penting yang saya dapat yaitu yang pertama, bahasa Indonesia atau Melayu modern adalah bahasa lingua franca, yaitu perdagangan dan perhubungan. Yang kedua, ada banyak negara yang mengerti bahasa Indonesia. Kesimpulan dan saran, dewasa ini banyak orang yang lebih mementingkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang dilakukan dalam keadaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita, supaya anak cucu kita lebih mengerti dan lebih memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya bangga dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia dapat dimengerti oleh beberapa negara. Dan oleh karena itu, jangankan menjadi bahasa ASEAN, menjadi bahasa internasional pun sebenarnya kita sanggup apabila kita mau membanggakannya. Kita semua tahu bahwa negara Cina sedikit demi sedikit telah mengakuisisi bangsa ASEAN. Contohnya dari perdagangan mereka dan dari barang-barang mereka yang diimpor, dan konsumennya itu adalah pengguna Asia Tenggara terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa ASEAN sudah harus mampu dan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antara ASEAN, supaya perekonomian di kawasan ASEAN dapat kembali normal dan bahkan maju dan dapat bersaing di dunia internasional. Kesimpulan dan saran saya adalah bahwa kita sebagai generasi muda sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa seharian kita dan bahasa ASEAN atau bahkan internasional, dengan cara membanggakannya dan sering menggunakannya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila saya memiliki kesalahan dalam tutur kata saya meminta maaf, karena tidak ada orang yang sempurna. Dan demikianlah penelitian yang saya lakukan agar menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.